Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Brewing Love? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 5 ya. Setelah Minju mempertanyakan perasaannya, Minju meyakini dirinya sendiri kalau itu bukan perasaannya, dan dia tidak mungkin menyukai Yongju. Ketika hendak pulang, Yongju menawarkan untuk mengantarkan Minju pulang. Tapi karena Minju masih kewalahan dengan perasaannya, dia pun menolak tawaran itu. Bom dan Yongju pun akhirnya pulang berdua. Dan ketika Minju melihat mereka, dia pun masih mempertanyakan apakah Bom tidak menyadari perasaannya kepada Yongju. Keesokan harinya, ketika Minju sedang bersama dengan para ibu-ibu, Bom dan Yongju kembali bergabung dengan mereka. Dan di sana, Minju pun melihat perlakuannya Bom terhadap Yongju yang sangat perhatian. Dan itu kembali membuat Minju merasakan kembali jantungnya yang berdebar-debar. Hal itu akhirnya membuat Minju menghampiri Bom dan menanyakan tanggapan Bom sebenarnya ada perasaan apa terhadap Yongju. Tapi di luar ekspektasi, Bom hanya bilang kalau dia cuma menghormati Yongju aja. Minju pun masih nggak percaya dengan perkataan Bom itu, dan kembali mengutarakan apa yang sebenarnya dia lihat. Tapi tetap saja Bom berkata, kalau perlakuan dia baik terhadap Yongju karena dia adalah seniornya, dan itu hanyalah tugasnya aja. Minju pun akhirnya terang-terangan bertanya kepada Bom, apakah kau menyukai Yongju? Mendengar itu, Bom malah tertawa terbahak-bahak, karena itu adalah hal lucu yang pernah dia dengar selama ini. Meeting bersama pun akhirnya dimulai untuk membahas bir resep baru. Namun sepertinya menemui jalan buntu karena adanya perbedaan pendapat antara Yongju dan Arum. Yongju pun akhirnya kembali menjelaskan tujuan sebenarnya tim ini dibentuk, dan hal itu menyadarkan Arum untuk bisa bekerja sebagai tim. Di meeting ini pun Minju mengutarakan pendapatnya, kalau dia membutuhkan waktu 6 bulan untuk bisa membuat bir rasa baru dan itu disetujui oleh Yongju. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mendatangi Lokakarya sebagai bahan riset mereka dan meminta Rao untuk memesan akomodasi. Tapi hal itu ditolak oleh Rao, yang merasa tidak adil kalau dia yang harus melakukan itu. Keheningan pun terjadi di antara mereka, dan meeting pun dibubarkan. Setelah itu, Yongju saat sedang jalan-jalan, kembali memikirkan perkataannya Rao. Dan hal itu membuat dia mengingat kembali kilas balik akan kerja keras yang pernah dia kerjakan dahulu kala ketika baru bekerja sebagai tim member. Di saat itu, tiba-tiba Minju menghampirinya, dan berniat untuk menghibur Yongju. Tapi Yongju seperti ingin menutupi perasaan yang dia rasakan saat itu, dan berkata kalau dia baik-baik saja. Ketika itu Bom juga datang menghampiri mereka dan mengomel akan tindakan yang dilakukan oleh Rao. Hal ini akhirnya membuat Yongju terhibur dan kembali ceria. Hal yang dilakukan oleh Bom ini kembali membuat Minju menjadi sensitif kembali, dan akhirnya pergi meninggalkan mereka berdua. Saat kembali ke rumah pun, Minju kembali ngedumel akan perlakuannya Yongju yang berbeda dengan Bom. Tapi di tempat lain, ternyata Yongju yang kepikiran akan Minju dan tidak mau membuat dia stres. Aduh, lucu banget ya mereka ini. Setelah itu, Minju pun kembali bertemu dengan para ibu-ibu. Dan di sana dia komplain kenapa Yongju pergi tanpa berpamitan. Para ibu-ibu yang melihat ini pun langsung gerak cepat menelepon komplotan mereka untuk menjalankan misi. Langsunglah Pak Kim dan istrinya turut andil untuk menahan Yongju untuk tidak pulang duluan. Begitu juga dengan kepala desa yang datang untuk membawa Yongju ke sebuah tempat. Ternyata itu adalah akal-akalannya si para ibu-ibu untuk mempertemukan Minju kembali dengan Yongju. Duh, kocak banget ya warga desa ini. Minju dan Yongju pun akhirnya pergi bersama. Dan di sana, Yongju menjelaskan kenapa dirinya seperti itu. Dia tidak ingin orang lain melihatnya seperti seorang pecundang dan tidak direndahkan. Kilas balik kita melihat bagaimana hidup Yongju sedari dia kecil sampai dia dewasa, di mana Yongju memegang teguh prinsipnya itu dan hidup tegak sebagai wanita mandiri, sehingga tidak direndahkan oleh orang lain. Para warga desa yang mendengar cerita Yongju pun terharu dengan kisah hidupnya. Di sana, Minju pun akhirnya pelan-pelan mulai terbuka dan menceritakan kisah hidupnya juga kepada Yongju. Dan akhirnya mereka berdua pun terlihat semakin dekat dan akrab. Minju pun menawarkan jika Yongju butuh teman, dia bisa menghubungi Minju kapanpun yang Yongju mau. Momen ini pun akhirnya bisa membuat Minju tersenyum dan bahagia. Keesokan harinya ketika sedang bermeditasi, Minju tidak bisa fokus dan kembali mengingat momen bersama dengan Yongju semalam. Dan akhirnya tersenyum-senyum sendiri deh dia. Sampai terkaget-kaget sendiri juga kenapa dia bisa begitu. Dan memutuskan untuk memastikan perasaannya lagi. Keesokan harinya ketika para tim berkumpul di pantai, mereka melihat ada seorang wanita yang tenggelam. Sehingga Yongju dan Chanwi pergi untuk menyelamatkan wanita yang tenggelam tersebut. Dan untungnya wanita itu bisa diselamatkan. Hal ini tentu saja membuat Minju dan Arum terpesona dengan tindakan Yongju dan Chanwi. Bahkan Chanwi memakai kesempatan ini untuk memikat Arum lebih jauh dan menggodanya. Ternyata Chanwi juga adalah mantan anggota pasukan khusus yang membuat Arum kaget. Hal ini membuat semua orang yang ada di sana terkesima oleh tindakan mereka berdua dan membuat jantung mereka berdebar-debar.
Setelah itu, mereka semua pergi ke setiap tempat pabrik bir yang ada untuk studi banding dan menyelesaikan pekerjaan mereka. Saat dalam perjalanan ke tempat penginapan mereka, Yongju melihat banyak papan iklan bir Laiki yang dirusak dan penjualan bir Laiki dicurangi. Dan itu membuatnya menjadi marah. Yongju dan Bom hendak menyelesaikan ini berdua, tapi Minju menahan mereka. Akhirnya, mereka sebagai sebuah tim menghampiri bir pesaing yang berbuat curang dan berusaha untuk menghukum mereka. Di sana mereka bertemu dengan penanggung jawab dari bir pesaing, dan Yongju memintanya untuk bertanggung jawab dan meminta maaf. Hal itu pun dilakukan oleh manajer bir pesaing, karena merasa bersalah tidak bisa mendidik juniornya. Yongju juga menghampiri tempat kerjanya dulu dan merasa bersalah karena tidak menyadari keadaan timnya yang dulu sangat terpuruk sekarang. Yongju juga menyemangati mereka untuk terus bertahan selama 6 bulan ini, karena Yongju akan berusaha sekeras mungkin untuk menyelamatkan cabang mereka. Minju yang melihat ini semua juga semakin kesengsem deh sama Yongju. Setelah semua kejadian itu, Minju menghampiri Yongju untuk mengobati tangannya yang terluka, dan mengatakan kalau dia tidak ingin melihat Yongju terluka sekecil apapun luka itu. Karena kalau tidak, Minju bilang kalau dia tidak akan baik-baik saja. Cie, udah mulai pengakuan nih ya. Akhirnya Minju pun mulai menyadari kalau perasaan yang selama ini dia rasakan ternyata adalah perasaan miliknya sendiri, bukan milik orang lain. Wah, akhirnya Minju sadar juga ya kalau dia ada rasa ke Yongju dan gak mengelak lagi. Mau lihat gimana perkembangan bibit cinta yang mulai tumbuh ini? Saksikan kelanjutannya besok ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.